Emang bener FMs, kayak yang dibilang di lagu kalau tanah kita itu tanah surga, tongkat dan batu bisa tumbuh jadi tanaman. Tapi ini bukan tongkat, apalagi batu kok FMs. Ini buah beneran, labu madu namanya. Labu yang bentuknya unik banget, mirip kacang tanah raksasa. Wah, gak bulat ya, gak bisa dipakai buat Halloween dong. Meski ukurannya nggak sebesar labu kuning, labu madu punya beta karoten 3 kali lipat dari labu kuning. Bijinya cuma sedikit, ada di bagian bawahnya ini. Bagian buahnya juga tebal, berbeda dengan labu pada umumnya. Daging labu madu berwarna kuning oranye, mirip seperti mentega. Makanya, dalam bahasa Inggris, labu madu disebut juga dengan butternut squash, alias labu kacang mentega. Seperti labu madu di Agrobarotani Manunggal yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri ini nih fams. Dengan luas lahan mencapai 6.000 meter persegi, di sini adalah salah satu sentra labu madu di Jawa Tengah. Labu madu di sini berjenis panah merah yang merupakan labu hybrid. Budidaya labu madu di sini sudah berjalan sejak 2018 atau 4 tahun. Sebelumnya, kawasan ini adalah hamparan sawah dengan padi yang tumbuh nggak kalah subur, ijo royo-royo. Namun, prospek menjanjikan yang ditawarkan labu madu membuat pemilik lahan berpaling. Harga jualnya lumayan tinggi, sekitar 13 hingga 15 ribu per kilogram. Dan daya simpan hingga 5 bulan, membuat masa depan tanaman merambat ini sangat cerah fams. Labu madu alias butternut tergolong buah yang masih sangat baru loh fams. Meski sudah dikembangkan sejak tahun 1980 di Amerika Serikat, sebagai hasil persilangan antara labu buttercup dengan labu kuning, namun labu madu tidak langsung membuahkan hasil. Lewat berbagai penelitian serta trial and error, butternut baru bisa dipasarkan secara massal dari negeri paman Sam ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2015 lalu. Kendati belum lama dikenal di Indonesia, labu madu ini terbukti bisa banget nih tumbuh subur di tanah air tercinta. Bahkan kualitas labu madu Indonesia juga diakui hingga mancanegara. Negara jiran Malaysia dan Singapura adalah negara tujuan ekspor para petani buah ini fams. Wow, Indonesia mendunia. Paparan sinar matahari sepanjang hari khas negara tropis sangat cocok bagi pertumbuhan buah yang satu ini. Labu madu memang menyukai tempat yang hangat dan cerah fams. Labu yang berkualitas bagus memiliki kulit yang bersih dan terlihat segar, meski sudah dipetik dalam waktu cukup lama. For your info nih fams, sama seperti anggur dan markisa, labu madu tumbuh secara merambat. Labu madu ini butuh waktu 90 hari untuk bisa matang. Ketika matang, warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi oranye. Berat labu madu matang biasanya mencapai 3 kg. Yang bikin labu madu ini unik, semakin banyak keturunannya, bentuk labu akan semakin panjang. Labu madu yang berbentuknya seperti ini adalah keturunan kedua atau lebih. Kalau yang bentuknya kacang polong, berarti itu keturunan pertama atau F1. Selain diekspor, labu madu di sini juga dijual ke pasar-pasar modern dan supermarket. Yup, segmentasi labu yang satu ini memang kalangan menengah ke atas fams. Sesuai namanya, buah yang masih berkerabat dengan melon dan mentimun ini rasanya sangat manis, semanis madu. Hanya saja, tekstur labu madu yang masih kental cenderung jauh lebih keras dari melon, sehingga nggak disarankan untuk dimakan langsung. Minimal ya dikukus dulu lah. Labu madu juga bisa kok dibuat jadi berbagai macam olahan fams. Kalau di Solo sih ada yang bikin mie instan dari labu madu. Penggemar mie instan, mana nih suaranya? Hehehe. Rasanya, gak kalah deh sama mie instan yang sering kita beli di minimarket. Mie labu adalah makanan yang terbuat dari campuran tepung terigu dan tepung tapioka dengan labu yang sudah dikukus. Labu yang sudah dipotong, lalu dibuang bijinya dan dikupas kulitnya. Setelah dicuci bersih, labu kemudian dikukus sampai empuk. Karena teksturnya lumayan keras, proses mengukus labu madu sekitar 1 jam. Labu yang sudah empuk lalu dihaluskan. Setelah itu, tuangkan terigu, telur, dan tepung tapioka. Untuk mendapatkan tekstur mie yang kenyal, sebaiknya pilih tepung terigu berprotein tinggi. Setelah itu, uleni adonan sampai kalis. Tambahkan air sedikit demi sedikit untuk melunakkan adonan.
Lalu giling sampai pipih. Jangan lupa, taburkan terigu di kedua sisi adonan biar nggak lengket. Potong adonan hingga jadi beberapa bagian. Supaya makin kenyal dan lentur, adonannya digiling lagi, fams. Untuk mendapatkan bentuk mie yang ukurannya sama rata, masukkan adonan ke alat khusus menggiling mie ini, supaya porsinya pas. Mie-nya juga mesti ditimbang dulu. Lebih-lebih dikit, ya nggak apa-apa lah. Fams, satu buah labu madu dengan berat 3 kg biasanya cukup untuk membuat 45 porsi. Wih, banyak juga ya. Lanjut, fams, kukus mie-nya agar lebih kenyal. Selain itu, juga membuat mie jadi mengkilat. Sudah selesai? Belum, fams. Masih harus di oven lagi nih, di atas api kecil selama 2 hingga 3 jam. Tujuannya supaya tekstur mie jadi mengeras. Nah, lanjut dikemas deh. Dalam sehari, mie labu dari Solo ini bisa memproduksi hingga 90 bungkus. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Waktunya icip-icip. Tapi tunggu dulu. Mie labunya direbus dulu dong. Sambil nunggu mie-nya matang, bisa masak telur, jamur, sama sosis. Biar makin gurih, tambahkan garam secukupnya. Jangan lupa tambahkan sayuran sawinya. Enak nih, fams. Nah, ini dia, fams. Mie labu tek-tek ala ragam Indonesia. Rasanya dijamin bikin lidah bergoyang, bikin nambah lagi dan lagi. Mie labu madu emang bikin candu. Fams, udah tahu mau beli kue apa untuk lebaran nanti? Biar anti mainstream, kita belajar bikin cake butternut alias labu madu yuk. Kupas kulit labu madu dan buang bijinya. Potong kecil-kecil dan kukus selama 10 menit sampai teksturnya empuk. Lanjut buat adonannya. Kocok telur, gula, dan pelembut kue selama 10 menit. Kalau udah mengembang, tambahkan kukusan labu madu. Beri juga tepung maizena, susu, dan terigu secukupnya. Kocok kembali dengan kecepatan sedang ya, fams. Masukkan mentega cair sedikit demi sedikit. Aduk-aduk agar adonan tercampur sempurna deh. Lalu, taruh adonan pada loyang. Panggang ke dalam oven bersuhu 159 sampai 200 derajat Celcius selama 25 menit. Beres! Kalau sudah matang, lanjut dengan pemberian krim, keju parut, dan garnish. Belah cake butternut di bagian tengah dengan benang. Tambahkan krim dan keju parut. Dan buah cherry sebagai garnishnya. Selain dapat dijadikan cake, butternut pun dapat diolah menjadi puding yang enak banget loh. Hayo, siapa yang mau coba? Oh iya, fams, labu madu memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, antioksidan, beta-karoten, vitamin A, dan B kompleks. Baik banget untuk digunakan sebagai empasi, alias makanan pendamping ASI. Termasuk superfood nih, fam. Mantap! Fams, kalau tadi makan-makan udah. Nah, sekarang kita agak sedikit kotak-atik ya. Ya, apa sih yang di otak-atik? Nah,
Barang bekas. Sebenarnya barang bekas kalau di otak-atik ini bisa menjadi sesuatu hasil yang ciamik sekali. Nah, ini saya penasaran nih. Kira-kira barang bekas seperti apa ya yang diolah ya? Nah, sebenarnya barang bekas itu bisa jadi suatu hal yang berkelas loh. Oke, ini dia nih liputannya. Ngomongin seni dan kreativitas, pasti nggak akan ada habisnya fams. Selalu ada aja hal baru yang bisa dikulik-alik, utak-atik, sampai jadi sesuatu yang menarik. Hahaha. Seperti menyulap barang bekas menjadi lebih berkelas. Dan caranya juga nggak pakai banyak gaya, alias banyak properti segala. Hanya perlu cat dan kuas saja. Sisanya sih keterampilan mencampur warna dan imajinasi. Media lukis yang dipilih beragam fams, mulai dari wajan atau penggorengan, lampu, kaleng kerupuk, papan, piring, bahkan botol bekas. Sebelumnya sih barang-barang ini harus dibersihkan dulu ya fams. Oh iya, untuk menghasilkan lukisan yang cantik kayak gini, kombinasi warna menjadi hal yang sangat penting. Jadi sebaiknya kalian coba-coba kombinasikan warna dulu sebelum digunakan di atas medianya. Oke, langsung aja kita coba praktekin fams. Siapkan wajan penggorengan yang sudah dilapisi warna dasar. Kemudian tinggal bentuk gambar sesuai keinginan. Biasanya sih lebih mudah gambar dengan tema flora atau bunga. Karena biasanya sih peminat kerajinan ini adalah ibu rumah tangga. Oh iya fams, kebanyakan barang-barang bekas ini diperoleh dari pengepul. Semakin unik bentuk barang bekasnya, akan semakin menarik hasil lukisannya nanti. Kalau udah ahli sih, butuh waktu cuma 10 menit aja fams untuk menghasilkan kerajinan dengan motif seperti ini. Tapi ini juga tergantung imajinasi kalian ya. Namanya juga karya seni, bebas fams. Cat yang digunakan adalah cat minyak. Selain tahan lama, hasilnya jadi lebih mengkilap. Ditambah lagi gak mudah luntur oleh air. Setelah lukisan selesai, keringkan sekitar 5 menit. Kalau ingin berkreasi dengan media lain, prosesnya sama aja kok. Gimana fams? Kalian dapat ide kan? Buat ruangan makin terlihat menarik? Yuk ah! Nah, kalau yang ini bahan dasarnya dari kaleng minuman bekas fams. Jadi, lain kali kalau habis minum minuman kaleng, mending kumpulin aja dulu kaleng bekasnya. Lumayan, bisa dijual lagi setelah dibentuk seperti ini fams. Sebelumnya, kaleng bekas yang sudah diberi cat dasar warna putih ini digambar pola yang akan kalian buat fams. Tinggal potong dan warnain deh dengan cat besi sesuai pola. Gak hanya tokoh atau karakter kartun aja, Candi Borobudur pun bisa fams. Emang sih lebih rumit, tapi justru disitulah seninya. Tapi kudu hati-hati ya fams, karena sisi potongan kaleng bekasnya masih tajam. Gimana fams? Kalau udah keren-keren seperti ini, bisalah kalian upload di sosial media dan hasilkan uang saku tambahan. Mantap! Fams, selain di recycle, ternyata limbah juga bisa di upcycle atau dijadikan barang baru yang lebih bermanfaat loh. Seperti di Surabaya, Jawa Timur ini fams. Jogging track atau lintasan untuk lari ini dibuat dari limbah sendal jepit. Oh my wow, kreatif banget. Lokasinya ada di sepanjang tepian Kalimas yang berada di sisi selatan Pasar Keputaran. Inovasi dari Pemkot Surabaya ini pastinya membuat aktivitas lari dan jogging kalian jadi lebih nyaman fams. Disinilah fams, matras sandal jepit itu dibuat. Mereka merangkai sandal yang sudah dipotong di rumah kompos PLC DKRTH Surabaya yang terletak di Jalan Keputih Tegal. Limbah sandal yang mereka dapat dari tempat pembuangan sampah, kemudian dicetak membentuk persegi panjang berukuran 4 x 6 cm. Oh iya, meski namanya limbah sandal, gak semua jenis sandal bisa dijadikan matras ya fams. Hanya sandal yang terbuat dari busa atau karet saja yang bisa dipakai. Sandal kayu, ya jelas gak bisa fams. Sandal yang sudah dipotong kemudian dicek ketebalannya satu persatu. Kalau sandalnya sudah banyak melalui asam garam perjalanan alias sudah tipis, harus ditumpuk dan dilem supaya lebih tebal. Para pekerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ini tugasnya merekatkan potongan-potongan sandal tadi fams. Kalau ketebalannya sudah sama, saatnya ditata di cetakan kayu ukuran 60 x 100 cm. Dulunya sih mereka harus menyamakan warna sandalnya fams, biar pola dan warnanya menarik. Tapi sekarang udah nggak lagi, karena keterbatasan sandal yang tersedia. Namanya juga limbah, yang ada aja, biar bisa segera dibuat. Eits, belum selesai fams.
potongan sandal ini masih harus dijahit juga biar tambah kuat. Inilah salah satu proses yang perlu tenaga ekstra, menjahit sandal dengan ketebalan hingga 7 cm. Widih, ini sih harus sarapan dulu fams, biar tangan gak gemeteran. Ini dia hasil jadinya. Gak nyangka kan kalau matras ini dari potongan sandal bekas. Matras ini dipasang sepanjang 3 km di bantaran sungai daerah Dinoyo, Surabaya fams. Gak cuma nyaman untuk jadi pijakan, lintasan ini juga secara langsung ikut mengurangi sampah di kota Surabaya. Salut! Good job! Sudah Ragam Indonesia mengawali pagi kalian. Akhirnya saya Jo Ricci undur diri. Tapi besok saya akan balik lagi fams. Saksikan terus Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.